Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bab 6. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua yaitu ada teman saya yaitu Sony. Dan pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Rama Amdanir. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. Nah, ini terdapat 3 ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, yang pertama itu transaksi penjualan tetap, yang kedua yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk, dan yang terakhir itu dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih transaksi penjualan tetap. Nah, transaksi penjualan tetap ini maksudnya aset tetap sebagai salah satu aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan, seringkali diperoleh dari entitas induk, anak, atau lainnya yang masih di dalam kelompok yang sama. Nah, maksudnya di sini teman-teman ada yang pertama itu ketika sebuah perusahaan induk menjual aset tetap, misalnya kayak mesin atau gedung ya teman-teman, kepada perusahaan anak. Nah, mereka ini sebenarnya hanya memindahkan aset di dalam kelompoknya saja, di dalam suatu perusahaan yang sama. Jadi, meskipun secara individu, tiap perusahaan ini mencatat transaksi tersebut, secara keseluruhan, kelompok perusahaan tidak mengalami perubahan nilai aset. Nah, ini nih jadi kalau dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi atau gabungan, transaksi ini perlu disesuaikan agar laporan tersebut lebih akurat. Nah, ini nih memiliki dampak pada pencatatan di entitas induknya. Yang pertama itu keuntungan atau kerugian dalam transaksi internal. Nah, ini bisa dijelaskan. Jadi ketika entitas induk ini menjual aset kepada entitas anak, mereka akan mencatatnya sebagai penjualan. Jika harga jual aset ini lebih tinggi dari nilai buku aset, atau bisa disebut dengan nilai aset yang tercatat sebelum dijual, maka entitas induk ini akan mencatat keuntungannya, teman-teman. Sebaliknya, jika harga jual ini lebih rendah dari nilai bukunya, maka ini akan tercatat ke dalam kerugian ya, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu dampak pada nilai aset di entitas anak. Nah, maksudnya di sini entitas anak akan mencatat aset ini sebagai aset baru berdasarkan harga beli yang mereka bayarkan. Nah, jadi maksudnya di sini jika nilai aset ini pembukuan entitas anak akan berbeda dari nilai awalnya di pembukuan entitas induknya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang dampak pada jurnal eliminasi konsolidasi ya. Pada laporan konsolidasi ini, gabungan yang menganggap semua perusahaan ini kan dalam kelompok sebagai satu entitas tunggal. Nah, jadi maksudnya transaksi antara perusahaan dalam kelompok ini harus dihapus agar laporan ini tidak mencatat keuntungan atau kerugian yang sebenarnya tidak terjadi dengan pihak luar. Cara langkah-langkah eliminasinya ini ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Yang pertama itu menghapus keuntungan atau kerugian internal. Yang kedua menyusun nilai aset ke nilai awalnya. Terus yang terakhir ini menyusutkan penyusutan. Nah, maksudnya langkah-langkah eliminasi ini maksudnya yang pertama penghapusan keuntungan atau kerugian internal. Maksudnya sini karena ini keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini sebenarnya hanyalah keuntungan atau kerugian semu ya teman-teman. Nah, maksudnya di sini hanya terjadi di dalam kelompoknya saja. Jadi keuntungan atau kerugian ini dapat dihapus atau harus dihapus dalam jurnal eliminasi agar tidak muncul di laporan keuangan konsolidasi. Terus yang kedua menyesuaikan aset ke nilai awalnya. Maksudnya di sini laporan konsolidasi juga harus mengembalikan nilai aset tersebut ke nilai aslinya sebelum dijual agar mencerminkan konsolidasi aset yang sebenarnya bagi kelompok perusahaan.
Terus yang terakhir, menyesuaikan penyusutan. Nah, karena ini aset di entitas anak, memungkinkan kita juga perlu menyesuaikan penyusutan dalam laporan konsolidasi agar sesuai dengan nilai aset yang awalnya tercatat sebelum transaksi. Dengan cara ini, laporan keuangan konsolidasi ini hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternalnya saja dan tidak berpengaruh oleh transaksi antara perusahaan dalam satu kelompok, sehingga laporan tersebut lebih akurat dalam menampilkan kondisi keuangan kelompok secara keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Jadi biasanya itu adalah aset seperti tanah yang nilainya itu cenderung stabil atau bahkan meningkat seiring waktu. Jadi ketika aset ini dijual ke entitas dalam grup perusahaan, hal ini akan menghasilkan pencatatan internal pada masing-masing entitas. Namun karena kedua entitas ini berada dalam satu grup yang sama, jadi transaksi ini harus dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena transaksi ini kan tidak dianggap sebagai penjualan ke pihak luar dan perlu dihilangkan ya, agar laporan konsolidasinya tidak menampilkan keuntungan dan kerugian yang tidak benar-benar ada. Terus di sini ada dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, ini kalau ada penjualan aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah tadi dari entitas induk ke anak atau sebaliknya, ini mempengaruhi pencatatan kedua entitas. Jadi dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini sebenarnya nggak boleh diakui sebagai penjualan sebenarnya karena masih dalam satu grup yang sama. Terus transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Transaksi hulu terjadi kalau entitas induk menjual aset tetap yang tidak disusutkan ke anak perusahaan. Ini dianggap sebagai transfer aset dalam grup. Ya, dalam hal ini kan dianggap sebagai transfer dalam satu grup, bukan penjualan ke pihak eksternal. Jadi sehingga keuntungan dan kerugian dari transaksi ini harus dihapus di laporan konsolidasi. Selanjutnya yaitu transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Transaksi hilir terjadi kalau anak perusahaan yang menjual aset tetap yang tidak disusutkan ke entitas induk. Sama seperti transaksi hulu tadi, transaksi ini juga dianggap sebagai transfer dalam grup dan tidak dianggap sebagai penjualan ke pihak luar. Jadi keuntungan dan kerugian dari transaksi ini juga dihapus di laporan konsolidasi. Jadi di laporan keuangan konsolidasi transaksi yang seperti ini itu harus dihapus agar laporan benar-benar menunjukkan kondisi keuangan yang lebih akurat. Terus di mana kelompok perusahaan hanya mencatat keuntungan dan kerugian yang terjadi dari transaksi dengan pihak eksternal atau pihak luar, bukan dari perpindahan aset antar perusahaan dalam grup yang sama. Itu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Sony tadi. Yang selanjutnya itu ada transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Nah, untuk yang aset tetap yang disusutkan ini merupakan aset yang nilainya turun seiring waktu karena pemakaian seperti mesin atau kendaraan. Ketika aset seperti ini dijual antara entitas induk dan anak perusahaan dalam grup yang sama, laporan keuangan gabungan konsolidasi perlu menghapus dampak transaksi ini untuk menunjukkan kondisi keuangan grup secara akurat. Kemudian yaitu dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Untuk dampaknya, pencatatan di masing-masing entitas. Yang pertama itu ada entitas penjual, induk atau anak. Ketika entitas induk atau anak perusahaan menjual aset yang disusutkan, mereka mencatat penjualan dan menyusun perhitungan keuntungan atau kerugian berdasarkan perbedaan antara harga jual dan nilai buku, nilai aset setelah dikurangi penyusutan. Nah, kalau untuk entitas pembeli,
Entitas yang membeli aset ini akan mencatatnya sebagai aset baru dengan harga yang mereka bayarkan dan akan mulai menyusutkan aset tersebut sesuai dengan aturan penyusutan yang berlaku. Kemudian, mengapa perlu eliminasi dalam laporan konsolidasi ini? Yang pertama itu, dalam laporan konsolidasi, transaksi ini perlu dihilangkan. Nah, artinya itu keuntungan atau kerugian dari transaksi penjualan aset yang disusutkan harus dihapus supaya laporan konsolidasi hanya mencatat transaksi dengan pihak luar, bukan transaksi antar perusahaan dalam grup. Selain itu juga nilai aset yang tercatat di laporan konsolidasi akan disesuaikan kembali ke nilai bukunya sebelum penjualan antar entitas terjadi agar lebih akurat. Selanjutnya itu ada transaksi ulu penjualan aset disusutkan. Untuk transaksi ulu ini terjadi jika entitas induk penjualan aset yang disusutkan, misalnya mesin, itu ke anak perusahaan. Nah, dalam hal ini juga di laporan konsolidasi, keuntungan atau kerugian dari transaksi ini dihapus dan nilai penyusutan juga disesuaikan agar mencerminkan kondisi aset sebelum transaksi terjadi. Untuk transaksi hilir, terjadi jika anak perusahaan menjual aset yang disusutkan ke entitas induk. Sama seperti transaksi hulu tadi. Untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan ini perlu dihilangkan dalam laporan konsolidasi. Selain itu juga nilai penyusutan akan disesuaikan dalam laporan konsolidasi agar mencerminkan nilai yang sama seperti sebelum aset tersebut terjual.